Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Saya Lestari Andisa Ninjan, mahasiswi semester 5, Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Alhamdulillah, pada tanggal 28 September 2021, saya beserta 5 rekan teman saya yaitu Ardiansah, Azalia Hidayat, Ina Cahyani, Anissa, dan Vika Aule Wulandari telah melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan persekolahan atau yang biasa disebut dengan PLP 1. Nah, sebelumnya apa sih PLP 1 itu? PLP 1 atau Pengenalan Lingkungan Persekolahan merupakan mata kuliah yang terdapat di semester 5 Program Sarjana Pendidikan. PLP 1 ini memiliki tujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui pengamatan langsung kultur sekolah, struktur sekolah, peraturan dan tata tertib sekolah, serta kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, dalam kegiatan PLP 1 ini, sekolah yang kami kunjungi adalah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. SMA Muhammadiyah 4 Jakarta terletak di Jalan Dewi Sartika nomor 316A, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. SMA Muhammadiyah 4 Jakarta ini merupakan sekolah menengah atas yang berakreditasi A. Dalam kegiatan PLP 1 ini, kami berkesempatan untuk mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Dr. Anida Strianta MPD selaku Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Yang kedua yaitu Ibu Zulianti SPD selaku Guru Pamong dan Guru Sejarah di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Yang ketiga yaitu Saudari Vera selaku perwakilan siswa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan hasil kegiatan PLP 1 yang telah kami laksanakan. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Untuk memulai laporan kali ini, pembahasan pertama yaitu tentang karakteristik umum peserta didik. Karakteristik umum peserta didik bisa meliputi etnis, kultural, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Nah, salah satu yang akan dibahas dari karakteristik umum peserta didik ini yaitu tentang motivasi belajar siswa SMA Muhammadiyah serta upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswanya. Yang kita ketahui bahwasannya di era pandemi saat ini segala hal dilakukan dengan online atau daring, termasuk kegiatan belajar mengajar pun dilakukan secara daring. Hal tersebut menuntut baik guru ataupun siswanya untuk bisa menyesuaikan kondisi pada saat sekarang ini. Bagi siswa atau guru yang kurang baik IT-nya akan di-upgrade kembali agar menjadi lebih baik. Pelatihan-pelatihan guru dilakukan dan di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga sudah memakai Smart School, yaitu sebuah program pembelajaran yang sudah lengkap. Jadi, ibu ataupun bapak guru tinggal memasukkan materi, kemudian untuk program-program atau metode-metode pembelajaran ataupun pola-pola pembelajarannya sudah ada lengkap di aplikasi Smart School tersebut. Nah, selain itu, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga sudah bergabung dengan Kelas Pintar. Kelas Pintar ini sama halnya dengan Smart School, yaitu sebuah program pembelajaran yang di dalamnya sudah terdapat lengkap metode-metode kisi-kisi, PPT,
pelajaran yang akan disampaikan kepada muridnya. Nah, untuk motivasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 4 Jakarta ini bisa dikatakan meningkat. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hampir 50% siswa lulusan SMA Muhammadiyah 4 Jakarta diterima di perguruan tinggi negeri. Selain itu, sebelum adanya pandemi, jumlah kelas yang ada di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta berjumlah 16 kelas, dan setelah pandemi bertambah menjadi 21 kelas. Hal tersebut membuktikan bahwasannya dengan adanya pandemi ini atau pembelajaran daring ini tidak menghambat bagi para siswa-siswinya untuk belajar lebih giat lagi. Sekolah mengupayakan, ini kan sudah ada bantuan internet dari kementerian. Tapi baru mulai lagi, saat tahun kemarin sempat berhenti, sekarang udah mulai lagi. Yang kedua, kalau memang dia kesulitan, dia akan hubungi wali kelas. Kemudian wali kelas nanti menghubungi sekolah, nanti akan diberi bantuan untuk anak tertentu yang tidak mampu. Dana BOS kita pernah membeli 10 HP yang sampai sekarang dipinjamkan ke siswa. Jadi kita saat tahun kemarin itu beli sekitar 10 unit, karena di data siswa yang membutuhkan hanya sekitar 10. Kita belikan HP, terus kemudian kita pinjamkan. Jadi sampai sekarang HP-HP itu masih di anak-anak semuanya. Nah, pas nanti terima rapot, HP kembalikan. Nah, pas liburan tuh HP dikembalikan di sekolah. Begitu masuk lagi, HP-nya boleh dipinjam lagi. Karena terus kemudian untuk anak-anak yang tidak mampu tentang biaya pendidikan itu dibantu dengan KJP. KJP cukup besar. Anak-anak kita itu kemarin yang terima 145 siswa itu per bulan dia dapat 650.000. Jadi dia bisa beli pulsa dari. Sama halnya seperti struktur organisasi sekolah pada umumnya, yaitu terdapat kepala sekolah, Bapak Dr. Andes Rianta MPD, ada Waka Bidang Kurikulum yaitu Bapak Ari Supriyanto SSI dengan stafnya yaitu Bapak Rudi Burhanuddin SPDI, ada Waka Bidang Kesiswaan yaitu Bapak Suhadi Hamzah SSI dengan stafnya yaitu Ibu Neni Hartati. Yang selanjutnya yaitu ada Waka Bidang Sarpras yaitu Bapak Sulistian Tarunajaya SE dengan stafnya yaitu Bapak Ardiansyah SPDI, dan ada juga staf Ismuba yaitu Bapak Miftahul Jannah SPDI, serta terdapat guru mata pelajaran. Tata tertibnya sebenarnya sama, cuma mungkin hanya keterkaitan daring dan tidak daring. Esensinya sama, cuma pelanggaran-pelanggaran jadi berbeda. Kalau saat nggak daring, ada misalnya siswa sering nggak masuk, sama juga sih nggak masuk, cuma kan kalau nggak daring langsung ditangani, hadir langsung dipanggil kan gitu. Kemudian misalnya kalau kenakalan anak-anak, ini kan kadang-kadang bawa motor, terus ada di belakang, parkiran di belakang tuh, nggak segera pulang, kita kan datang langsung dipulangin. Nah, kita coba tetap mengadakan, karena ini kan kegiatan sekolah. Berbedanya polanya. Kalau misalnya 17 Agustus kemarin kita adain kegiatan lomba, jadi lombanya lomba daring. Nah, lomba daring misalnya membuat puisi, kemudian membaca teks proklamasi dengan baju pahlawan. Terus apalagi kemarin ada 4 lomba kok. Ada 4 lomba yang bisa dilakukan dengan daring. Nah, acara-acara keagamaan misalnya Tanba Hijriyah, sekarang ada ceramah-ceramah daring. Jadi ceramah, anak-anak dengerin, tanya jawab. Ya masih ada di cuma tidak seluas kegiatan luring ya, tetap saja daring tetap dilakukan sebatas kita mampu. Di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta terdapat banyak ekstrakurikuler seperti basket, futsal, imtak Islam, paskibraka, dan lain-lain. Tetapi pada saat pandemi seperti ini, ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan itu tidak diadakan dahulu karena
berbagai faktor alasannya. Di antaranya karena untuk pelatihnya juga berasal dari luar sekolah, dan untuk dana BOS kegiatan ekstrakurikuler ini tidak ada. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler yang sifatnya pilihan itu tidak diadakan dulu. Yang diadakan hanya ekstrakurikuler yang sifatnya wajib saja, seperti paskibraka dan tahfidz. Seperti sekolah pada umumnya, SMA Muhammadiyah 4 Jakarta juga menerapkan sistem pembelajaran secara daring atau pembelajaran dari rumah dengan menggunakan HP, laptop, dan lain sebagainya. Nah, untuk penilaiannya biasanya guru memberikan materi, kemudian setelah itu memberikan pertanyaan, dan siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara ringkas saja. Yang selanjutnya yaitu tugas kelompok. Biasanya dalam penugasan kelompok ini, siswa diminta untuk membuat PPT terkait materi yang akan diajarkan pada pertemuan tersebut. Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikannya. Dan yang ketiga yaitu dengan cara mengadakan ujian. Tidak bisa dipungkiri bahwasannya jaringan internet merupakan kendala utama yang sering dihadapi ketika pembelajaran online. Selain itu, kuota yang mahal, terbatasnya akses seperti perangkat yang digunakan pembelajaran secara daring ini tidak semua siswa mempunyainya. Dan yang selanjutnya yaitu sulitnya berinteraksi ketika pembelajaran secara daring. Evaluasi biasanya diadakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya. Kemudian, untuk menghadapi siswa yang malas, biasanya guru memberikan pendekatan kepada siswa tersebut dengan cara menanyakan alasan kenapa siswa tersebut malas, apakah karena memang ada faktor-faktor lain yang membuat dia malas belajar. Lalu kemudian memberikan motivasi-motivasi kepada anak tersebut agar rajin belajar. Dan jika anak tersebut tetap malas belajar atau tidak mengikuti kegiatan belajar selama daring ini, guru biasanya langsung menelpon atau mendatangi orang tua murid tersebut. Kalau dari aku sendiri sih, ini ya ada misalnya kayak kendala jaringan itu sering banget kendala jaringan gitu. Terus juga kendala di pelajaran, karena kan selama PJJ ini kita nggak bisa nyerap langsung ilmunya kan, karena kita nggak tatap muka, jadi kayak nggak ada interaksi langsung juga gitu. Karena kan kalau kita interaksi langsung, otomatis kita juga bisa cepet nangkepnya gitu. Terus juga yang pastinya tugas-tugas jauh lebih numpuk daripada tatap muka gitu. Walaupun tugas banyak, kan pasti ada aja kan guru yang ngomong kan walaupun tugas banyak kamu enak di rumah bisa lihat Google segala macem. Cuman tetapnya beda, walaupun lihat Google kita emang ngerjain tapi kita nggak nyerap ilmunya gitu loh. Terus juga kendalanya mungkin apa lagi ya, di ini sih ngebantu teman-teman yang jarang masuk PJJ. Kebetulan kan aku PJ kelas juga, jadi harus tanggung jawabin juga anak-anak kelas yang ikut yang enggak. Terus harus juga harus ngebantu guru, kayak misalnya anak-anak ini nih yang tugasnya belum gitu, kadang ikut ngebantu. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman apa ya, kayak agak ngerepotin dan keselnya kalau mereka nggak sadar gitu. Terus juga nggak semua guru itu sering nge-zoom buat nerangin. Aku pelajaran yang nggak aku nangkep itu aku ulang malam, kayak misalnya ekonomi sama matematika sama sosio itu yang lebih sering aku ulang, malamnya aku pelajarin lagi. Udah juga kalau pelajaran lain paling kalau aku lagi kayak suntuk susah banget buat nerapin, aku nge-record ininya sih, nge-zoomnya atau Google Meet-nya, terus malamnya aku ulang lagi kayak gitu. Atau referensi lainnya misalnya
kayak satu guru ini kurang jelas neranginnya, terus aku cari materi yang diajarin tuh di YouTube kayak gitu biar lebih paham. Aku biasanya ngulang materi sama mantepin belajar itu kalau malam kayak gitu. Pembedaannya yang pasti yang balik lagi tadi, materinya lebih nyerap, terus juga apa ya, interaksi murid sama guru juga ada, jadi kita juga apa ya, juga gampang nyerap materi. Dan kayaknya tuh kalau tatap muka langsung sama daring gini walaupun materinya sama, tapi bedanya ada aja bedanya. Tatap langsung dia lebih gampang dimengerti, daring susah gitu. Jadi kalau tatap langsung walaupun sesulit apapun materinya kita masih bisa ngerti. Misal kayak pas misalnya jam matematika jam 8 istirahat, kita kan bisa ketemu gurunya di kantin atau di ruang guru, terus kita nanyain lagi kayak gitu sih bedanya. Terus juga bisa juga nanya sama temen langsung. Biasanya kan kalau kita nggak ngerti sama guru, kita bisa nanya kan sama temen, bisa minta ajarin langsung. Biasanya itu lebih gampang dimengerti. Nah tapi kalau online kayak gini, mau nanya sama temen juga kayak nggak enak gitu loh, karena kan mereka pasti juga punya kesibukan masing-masing di rumah kayak gitu. Mungkin hanya itu laporan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.